Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 10 farmasi? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar responsi tentang resep pulvis kembali atau bedak. Tetapi pastinya dengan model yang berbeda ya dari resep bedak sebelumnya. Kita beranjak ke resep 05A sekarang. Ya, oleh saya sendiri, Apoteker Dwi Tiawandari, sarjana farmasi. Oke, kita lihat resepnya ya. Iya. Sebentar. Oke. Inilah resepnya. Bisa dilihat resep nomornya 05A. Bisa dilihat nanti kalian menganalisis kelengkapan resepnya ya. Dari nama dokter sampai dengan paraf dokternya. Resepnya kita baca terlebih dahulu. Resipe asid salisil 0,2 gram, sulfur PP 2 gram, ZNO 1,5 gram, talcum at 20 gram, Nisovac Pulf Asperius Signa UE, Pronya Olivia. Dari resep tersebut kalian bisa menentukan kelengkapan resepnya dengan menganalisis apa yang tidak ada. Bisa dilihat nama dokter tidak ada, tanggal penulisan resep tidak ada, umur pasiennya tidak ada, alamat pasien tidak ada, pastinya paraf dokternya tidak ada. Nah, kelengkapan resep yang tidak ada ini kalian akan minta ACC kepada pengawas atau penguji pada saat di laboratorium ya. Yang kedua adalah keterangan resep standar dan lain-lainnya. Ini juga tidak ada, kita lihat karena dia bedak ya. Kebanyakan juga tidak menggunakan resep standar. Yang ketiga adalah usul. Usul selalu sediaan bedak itu harus diusulkan penambahan massa dilebihkan 10% atau nanti di PPO atau perhitungan penimbangan obat itu dikali 1,1 ya, ini dikali 1,1. Oke. Next. Yang berikutnya adalah perhitungan DM atau dosis maksimal atau dosis maksimum sama ya. Tidak ada karena bedak adalah obat luar. Jadi tidak perlu dihitung DM-nya. Yang kelima adalah perhitungan penimbangan obat atau disingkat dengan PPO. Ingat ya, kalau saya bilang PPO itu adalah perhitungan penimbangan obat, di mana obat-obat atau bahan-bahan ini sebelum menjadi suatu sediaan itu ditimbang berapa sih per bahan seperti itu. Itu ada di hitunglah bahan obat itu ada di sini ya. Bahan pertama atau pada resep asidum salisilicum. Tadi kan 0,2 gram ya di resep ya. Itu selalu saya bilang tadi dikali 1,1 karena dilebihkan 10%. Karena kita takut nih, kenapa dilebihkan 10%? Bisa tertinggal pada saat kita menggerus, tertinggal di wadah, diayakan dan lain-lain. Maka kita lebihkan 10%. Sama dengan asidum salisilicum sama dengan 0,22 gram. Ini yang akan kamu timbang nih. Asidum salisilicumnya adalah 0,22 gram. Berikutnya ada sulfur precipitatum atau tadi sulfur PP itu panjangannya sulfur precipitatum 2 gram. Kenapa sih nggak dikali 1,1? Ya, sulfur tidak boleh dilebihkan. Sulfur apa adanya ya, 2 gram ya. Karena kenapa? Dia tidak boleh ikut diayak juga karena bisa menimbulkan bermuatan listrik atau reaksi nanti. Ketiga adalah zinci oksidum atau ZNO. Tadi di resep ada 1,5 gram, kita lebihkan 1, dikalikan 1,1 sama dengan 1,65 gram. Ini yang kita timbang untuk zinci oksidumnya ya atau ZNO-nya. Keempat adalah talcum at 20 gram ya. Kalau tidak ada satuan dinyatakan gram. Caranya gimana? Nah, karena tadi ada si sulfur yang tidak dikali 1,1, maka sebelum si talcum yang harus mencapai 20 gram tadi itu dikurangi dulu terlebih dahulu dengan jumlah yang ada
di resep atau jumlah yang sebelum dikali 1,1 ya. Jadi 20 gram untuk mencari talkum ya. Berapa sih talkum yang timbang? Total keseluruhan nih 20 gram dikurang nih 0,2 gram ya. Sebelum yang dikali 1,1 dulu nih. Karena kan 20 gramnya juga belum dikali 1,1 ya. Jadinya dikurang ini juga yang sama yang belum dikali 1,1. Yaitu apa aja? Tadi 0,2 gram. Terus ditambahin lagi nih buka kurung tadi ya 0,2 gram. Terus tambahin yang sulfur yaitu 2 gram. Tadi kan sulfur tidak dikali 1,1. Makanya dia ikut dijumlahin. Ditambah 2 gram. Lalu apalagi tadi bahannya? Keseluruhan ada zinci oksidum. Nah ditambahin 1,5 gram. Ini juga yang belum dikali 1,1. Jadi total keseluruhan bahan untuk menghitung talkum 20 gram dikurang buka kurung jumlah bahan di atas yang belum dikali 1,1. Jadi sama dengan 20 gram dikurang nih totalnya 0,2 tambah 2 tambah 1,5 sama dengan 3,7 gram. Jadi 20 gram dikurangi 3,7 gram. Hasilnya adalah 16,3 gram. Nah, talkum itu harus dilebihkan juga 10%, makanya baru dikali 1,1 hasilnya 17,93. Inilah talkum yang akan kalian timbang 17,93. Oke? Paham ya? Lanjut. Kita ke tabel penimbangan bahan obat. Kita ada 4 bahan, kalian bisa lihat masing-masing bahan di FI3 nih udah saya kasih tahu. Asidum salisilikum cari nama kimianya di FI3 halaman 56. Tadi berapa jumlah yang ditimbang? 0,22 gram. Lihat di PPO. ED-nya juga sama, dia ada nanti lihat di lab. Golongannya obatnya bebas, khasiatnya juga dicari sendiri. Sulfur presipitatum juga lihat di FI3 halaman sekian. Ini ya sulfur yang ditimbang nanti 2 gram. Semua dicari sendiri. Zinci juga 6. Bisa lihat di FI3 halaman 636, jumlah yang ditimbang 1,65 gram, golongan obatnya bebas. Lalu talkum. Talkum juga dilihat di FI3. Nanti yang ditimbang adalah 17,93 gram. Golongan obatnya bebas, khasiat bisa cari di FI3. Oke, next. Nah, kita ke cara meracik ya, atau pembuatan atau prosedur nih. Perhatikan baik-baik. Ini akan kalian buat nanti di laboratorium. Jadi diperhatikan baik-baik, dipahami. Selalu siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan. Nah, kita tadi di resep ada resep ZNO atau zinci oksidum ya. Jadi si zinci ini khusus zinci oksidum ini harus diayak terlebih dahulu dengan pengayak nomor 100 sebelum ditimbang. Ya, jadi ambillah si zinci itu secukupnya aja, sejumput dikit, terus kamu ayak. Habis hasil ayakan tadi kamu timbang. Timbang berapa tadi yang di sebelumnya? Nih, timbang 1,65 gram. Ya. Yang lain ditimbang juga, semua asidum ditimbang, asidum salisilikum timbang, talkum ditimbang, sulfur ditimbang, ya, semuanya timbang. Lalu dalam mortir ya, nih mortir, masukkan asidum salisilikum. Nah, asidum salisilikum ini harus butuh pelarut untuk mengeringkan dia atau melarutkan. Asidum salisilikum itu harus ditambahkan etanol 95%. Nanti ada di lab, kamu bawa pipetnya ya. Ini sebagai pelarutnya. Kamu nanti ambil kamu pipet, kamu teteskan di mortir yang ada asidumnya, kamu teteskan 3 kali. 1, 2, 3. Sampai larut. Ya, kamu kan ditetesin tuh nanti dia melarut tuh, lalu larut dan kamu gerus biar homogen. Setelah itu kita punya talkum ya, kita talkum udah timbang tadi sebanyak sebentar. Tadi talkum kita timbang itu 17,93 cukup banyak. Ambil aja secukupnya, kamu gerus bareng sama asidum yang tadi sudah ditetesi oleh etanol, kamu gerus kering dan homogen. Oke, habis sudah dikering dan homogen di mortir yang sama kamu masukkan zinci oksidum ke dalam mortir, gerus homogen.
Nah, tadi kan talkum baru secukupnya nih yang di awal. Lalu di dalam mortir tersebut kamu masukkan sisa talkum ke dalam mortir gerus ad homogen. Sudah semua dimasukkan, digerus, sudah homogen, kamu ayak dengan pengayak seluruh massa dengan pengayak nomor 100. Ya. Kok ada satu bahan nih yang nggak ikutan? Iya, yaitu adalah sulfur PP atau sulfur precipitatum. Nah, nanti ya sulfur terakhir. Nah, ini terakhir nih ayak dengan pengayak nomor 100 sudah diayak semua. Lalu habis selesai diayak, kalian pada masanya ditimbang ulang lagi sebanyak 18 gram aja. Kenapa 18 gram? Coba kita lihat. Total kan tadi diminta di resep. Nih kita lihat ya. Nih, diminta di resep kan keseluruhan ada 20 gram. Sedangkan sulfur itu nimbangnya berapa? 2 gram saja. Jadi 20 dikurang 20 dikurang 2 yaitu 18 gram. Jadi adalah 18 gram saja yang kamu timbang untuk setelah massa yang diayak tadi tanpa sulfur, ya. Jadi massa ditimbang ulang sebanyak 18 gram tanpa sulfur precipitatum. Kenapa sulfur precipitatum tidak ikut diayak? Karena menimbulkan butiran bermuatan listrik. Jadi itu berbahaya, bisa kontaminasi nanti. Setelah itu udah nih ya, diemin dulu nih di situ di mortir yang satunya. Dalam mortir yang lain masukkan sulfur precipitatum sendiri, digerus halus. Lalu baru tambahin massa yang tadi kamu timbang ulang sebanyak 18 gram ini nih, massa yang sudah timbang ulang ke dalam sulfur precipitatum tadi. Udah deh digerus terus sampai dengan ad homogen. Lalu sudah jadi semua campurannya, masukkan ke dalam wadah, pot atau dus bedak, kemas rapi, beri etiket dan label lalu serahkan. Paham ya? Semoga memahaminya. Oke, next. Ini adalah wadahnya apa sih? Ya, dus bedak. Etiketnya biru karena obat luar. Untuk siapa? Untuk Olivia tadi pasiennya. Signanya apa? Signa UE untuk pemakaian luar. Labelnya obat luar, tidak ada NI karena bukan obat keras, obat bebas ya. Kamu minta tanda tangan di sini. Jurnalnya pada saat kamu sudah buat, dihitung, udah kamu hitung, kamu minta paraf, timbang, racik, kemas, dan apabila sudah di etiket atau penandaan, kamu minta paraf. Oke, next. Ya, ini adalah etiket yang digunakan berwarna biru ini ya. Sebenarnya harus berwarna biru. Ya, tulisan nomornya itu tadi kita resepnya 05A. Tanggalnya 28 Januari 2021, ceritanya tanggal kamu membuatnya. Kamu tulis di situ ya. Lalu nama pasien Olivia, signanya apa? Aturan pakainya untuk pemakaian luar. Kamu paraf di sini. Tandanya kamu sudah mengerjakan resep tersebut. Labelnya yang akan kamu tempel nanti adalah obat luar, warna biru. Bukan obat ini tidak diboleh diulang tanpa resep, bukan. Ini karena buat obat keras. Kita coret, kita menggunakan obat luar. Oke, setelah sudah selesai, kamu minta semuanya dengan selesai semua, minta tanda tangan asesornya. Oke, sekian penjelasan tentang resep bedak 05A. Tentang model lainnya ada sulfur, ada zinci dan lain-lain. Oke, semoga kalian paham. Semoga kalian mengerti. Apabila tidak mengerti atau belum paham, silakan boleh diskusi nanti di chat atau di grup. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.